Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmine Juandari Putri, mahasiswa semester 5 Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri SYM Jambi Bukit Tinggi. Di sini saya akan melakukan olah data, teknik analisis data, penelitian kuantitatif dengan SPSS, yaitu dengan penelitian saya yang berjudul pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri SYM Jambi Bukit Tinggi. Analisis pertama yaitu tentang karakteristik responden, di mana data ini saya peroleh melalui SPSS versi 20. Untuk mendapatkannya, pertama itu saya harus mendownload data dari Google Form, sehingga nanti akan ada hasilnya seperti ini. Lalu agar lebih rapi, saya melakukan pemindahan data seperti data ini dan menambahkan kolom untuk coding umur, coding jenis kelamin, coding semester, dan juga coding jurusan. Pada masing-masing coding ini saya menggunakan rumus if, di mana itu usia 19 sampai 20 tahun angka 1, usia 21 sampai 22 tahun angka 2, usia 23 sampai 24 tahun angka 3, dan lainnya itu angka 4. Untuk coding jenis kelamin, laki-laki angka 1, perempuan angka 2. Dan untuk coding semester 1 angka 1, semester 3 angka 2, semester 5 angka 3, dan semester 7 itu angka 4. Dan untuk coding jurusan, untuk jurusan Ekonomi Islam angka 1, jurusan Perbankan Syariah angka 2, jurusan Manajemen Bisnis Islam angka 3, jurusan Manajemen Haji Umrah angka 4, dan jurusan Akuntansi Syariah angka 5. Lalu untuk penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel pendidikan kewirausahaan, yaitu variabel independen atau X, dan variabel minat berwirausaha atau variabel Y, di mana variabel ini memiliki 16 pertanyaan. Untuk jumlah X ini saya peroleh dengan rumus sum. Lalu saya menambahkan tabel berupa X1 sampai X16 jumlah X dan Y1 sampai Y16 dan jumlah Y ini untuk agar lebih mudah dipindahkan ke data SPSS. Lalu langsung saja kita masuk untuk melakukan analisis karakteristik responden. Pertama, pada variabel view kita masukkan itu pertama nama, setelah itu usia, lalu jenis kelamin, setelah itu semester, dan setelah itu program studi. Pada tipe ini untuk nama itu kita menggunakan string, selainnya numerik. Lalu pada bit ini, karena nama itu biasanya jumlah angkanya banyak, katanya banyak, maka kita ubah menjadi 40. Untuk desimal kita ganti menjadi 0 saja. Lalu pada value ini kita nama tidak perlu kita ganti, pada usia itu kita ganti seperti yang telah saya sebutkan tadi. Untuk 1 itu berarti usia 19 sampai 20 tahun. Angka 2 itu usia 21 sampai 22 tahun. Untuk value 3 itu usia 23 sampai 24 tahun. Untuk value 4 itu kita buat dan lainnya. Lalu kita add-kan, langsung oke. Lalu untuk value jenis kelamin itu value 1 itu laki-laki. Lalu kita add-kan, untuk value 2 itu perempuan.
kita add-kan lalu oke. Untuk value semester itu angka 1 itu semester 1. Ya, untuk value 2 itu semester 3. Untuk value 3 itu semester 5. Lalu untuk value 4 itu semester 7. Lalu kita add-kan dan oke. Lalu pada program studi itu value 1 jurusan ekonomi Islam. Untuk value 2 jurusan perbankan syariah. Untuk value 3 itu manajemen bisnis Islam, manajemen bisnis syariah. Untuk value 4 itu jurusan manajemen haji umroh. Dan untuk value 5 itu jurusan akuntansi syariah. Oke. Lalu pada data ini sudah muncul kolom-kolom ini. Untuk nama itu kita pindahkan nama yang pada Excel tadi dari responden pertama sampai responden terakhir. Kita copy lalu kita pastikan pada nama ini. Untuk usia jenis kelamin semester dan program studi itu yang kita pastikan yaitu coding yang telah kita buat tadi. Pertama itu coding umur. Lalu coding jenis kelamin. Di sini langsung terubah otomatis karena di sini sudah kita ubah terlebih dahulu menjadi angka saja. Lalu kita ambil lagi coding semester. Lalu coding program studi. Ini coding semester, ini coding kita kopikan lalu kita pastikan ke PSS. Di sini muncul angka-angka untuk mengubah yang setelah value yang telah kita buat tadi. Pada data ini kita pencet ini lalu secara otomatis akan berubah seperti pada responden pertama itu bernama Husnul Fatimah, usia 21 sampai 22 tahun, jenis kelamin perempuan, semester 5 dan program studi ekonomi Islam. Lalu untuk mendapatkan hasil seperti ini, karakteristik responden pada usia yang pertama itu usia, pada SPSS kita ambil analyze, lalu deskriptif statistik, lalu frekuensi. Setelah itu kita pindahkan dari ini usia sampai program studi, kita pindahkan. Lalu chartnya bisa, kalau ingin ada chartnya kita bisa pilih antara bar chart, pie charts atau histograms. Di sini saya ingin memakai pie chart saja. Lalu kita continue, lalu oke.
Di sini kita tunggu sebentar. Maka akan muncul di sini hasil karakteristik responden seperti usia, jenis kelamin, semester, dan juga program studi. Dan muncul pie chart-nya seperti ini. Ini usia, ini jenis kelamin, ini semester, ini program studi. Inilah yang kita pindahkan dan akan kita buat kesimpulannya. Di sini sudah saya buat pada tabel pertama, yaitu karakteristik responden berdasarkan usia. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 1 diperoleh informasi berdasarkan usia dengan usia di sini 19 sampai 20 tahun berjumlah 21 orang atau 39,6%, usia 21 sampai 22 tahun berjumlah 25 orang atau 47,2%, dan usia 23 sampai 24 tahun berjumlah 7 orang atau 13,2%. Sehingga diperoleh gambaran bahwa responden berdasarkan usia paling dominan, yaitu usia 21 sampai 22 tahun, yaitu yang ini berjumlah 25 orang atau 47,2%. Begitu pula untuk membuat kesimpulan pada jenis kelamin, semester, program studi, sama caranya. Selanjutnya yaitu analisis deskripsi jawaban, di mana pada kolom ini saya buat pertanyaan pada variabel X itu sebanyak 16 pertanyaan. Itu ada kolom sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan rata-rata serta kategorinya. Untuk mendapatkan hasil 7/7/15 ini, itu kita menggunakan SPSS, di mana kita coba untuk mencobanya. Pertama yaitu kita ambil data SPSS baru, data, lalu pada variabel ini, data view ini kita pindahkan yang di Excel tadi, yaitu jawaban dari responden pertama sampai akhir dari seluruh pertanyaan. Ini kita copy, lalu pada SPSS di sini kita pastikan. Maka akan muncul jawaban-jawaban dari responden tadi. Di sini kan masih variabel kolomnya. Untuk mengubahnya, kita menekan variabel view, lalu kita ambil kolom yang telah kita buat tadi yang untuk mempermudah dalam SPSS. Kita salin. Setelah itu pada SPSS-nya, pada name variabel pertama ini kita pastikan. Maka akan berganti seperti ini, dan pada data view-nya judul kolomnya juga ikut berganti menjadi seperti ini. Lalu pada variabel view itu desimalnya itu bisa kita pilih 0 saja, semuanya kita ganti jadi 0. Ini sudah saya ganti. Selanjutnya pada label ini, pada jumlah X ini kita ganti menjadi variabel pendidikan kewirausahaan. Dan pada jumlah Y ini kita ganti menjadi, kita buat minat berwirausaha. Lalu setelah itu value ini kita masukkan value 1, berarti itu tidak setuju. Kita add-kan. Untuk value 2 berarti kurang setuju. Lalu value ketiga itu cukup setuju. Value 2, value 4 itu setuju.
Dan value 5 itu sangat setuju. Kita add-kan, lalu kita oke-kan. Untuk seluruh variabel itu kita samakan isiannya, kita kopikan saja, dan kita paste setiap untuk value dari setiap variabel. Nah, karena telah kita isi seluruh nilai value, pada di data view, di sini kan awalnya huruf seperti ini. Jika kita pencet dari angka menjadi huruf, maka akan terganti secara otomatis. Seperti misalnya pada responden pertama, untuk pertanyaan pertama dia setuju, untuk pertanyaan kedua setuju, untuk pertanyaan kedua setuju. Begitu dengan seluruhnya. Jadi saya beri satu saja. Lalu untuk mendapatkan hasil seperti ini, langsung kita praktekkan pada SPSS saja. Kita analyze, lalu deskripsi statistik, frekuensi, kita pindahkan seluruh datanya, lalu kita oke-kan. Di sini muncul hasilnya. Satu di sini pada pertanyaan pertama itu menjawab kurang setuju 4 orang, cukup setuju itu 15 orang, setuju 27 orang, sangat setuju 7 orang. Nah, data-data inilah yang kita pindahkan kepada tabel yang telah kita buat seperti ini. Sini sangat setuju 7, setuju 7, cukup setuju 15, kurang setuju 4 responden yang menjawab. Untuk rata-rata ini itu kita peroleh dari Mayan. Bisa kita praktikkan juga langsung pada SPSS-nya. Itu kita ambil analyze, lalu deskriptif statistik, lalu deskriptif, lalu kita option kan, kita centang Mayan, standard deviation, minimum, maksimum, kita continue kan, lalu kita oke kan. Nah, muncul data seperti ini. Data Mayan yang 3,70, 3,79 misalnya dari pertanyaan pertama itu Mayannya 3,70, pertanyaan kedua itu 3,79. Nah, inilah yang kita pindahkan pada tabel rata-rata di sini. Lalu pada kategorinya kita sesuaikan karena 370 berada di antara 3,40 sampai 4,20, maka termasuk kategori setuju. Lalu caranya sama untuk setiap pertanyaan seperti itu. Lalu langsung kita simpulkan bahwa pada pertanyaan 1 itu pertanyaan materi perkuliahan kewirausahaan komprehensif dan mendalam dengan jawaban paling dominan setuju sebanyak 26 orang. Sedangkan rata-rata jawaban keseluruhan sebesar 3,70 yang dikategorikan setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa responden setuju materi perkuliahan kewirausahaan komprehensif dan mendalam. Begitu selanjutnya semua pertanyaannya sebanyak 16 pertanyaan. Caranya sama juga untuk variabel Y, yaitu sebanyak 16 pertanyaan, sama caranya seperti yang variabel X tadi. Lalu lanjut saja kita melakukan uji validitas. Di mana uji validitas ini R hitung besar dari R tabel, artinya pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. R hitung kecil dari R tabel, artinya pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Nilai R tabel untuk degree of freedom atau DF adalah N kurang 2. Sehingga untuk penelitian ini nilai DF-nya 53 dikurang 2, jadi dapat 51. Dengan nilai signifikansi 0,05. Maka besar nilai R tabel yaitu 0,2706. Ini kita peroleh dari R tabel. Di sini tabel R tadi kan 51 dan tingkat signifikasi uji dua arah, berarti 0,05 yang ini. Lalu kita cari 51. Di sini bertemu angkanya 0,2706. Maka itu yang kita pindahkan 0,2706 untuk R tabel. Adapun hasil uji validitas pada kuesioner penelitian ini untuk R hitungnya
Kita masuk ke SPSS, kita ambil analyze, lalu correlate, lalu Brifante. Kita pindahkan data itu seluruh variabelnya, kita pindahkan, lalu kita checklist, jangan lupa checklist person, lalu kita oke kan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dan kita ambil yaitu angka yang hasilnya. Nah, yang hasilnya ini. Yang 0,776, 0,824, 0,839. Itu yang kita pindahkan untuk kita ambil kesimpulannya. Di sini 0,776, 0,828. Butir-butir ini untuk setiap pertanyaan. Kita pindahkan R-nya dari yang hasil SPSS tadi, lalu kita buat kesimpulan. Berdasarkan informasi yang tertera pada tabel 8, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen menunjukkan nilai R itu lebih tinggi daripada nilai R tabel, yaitu 0,2706. N53 respondennya, maka disimpulkan semua pernyataan dalam kuesioner tersebut dianggap valid, dan kuesioner tersebut dapat dianggap valid untuk digunakan dalam penelitian ini. Begitu juga tabel uji validitas pada minat berwirausaha, yaitu kita pindahkan seperti yang variabel pendidikan kewirausahaan tadi, lalu kita buat kesimpulan sama seperti caranya di atas. Lalu kita masuk kepada uji reliabilitas, di mana kriteria pengambilan uji reliabilitas ini reliabilitas sebagai berikut, yaitu jika koefisien Cronbach alpha besar dari 0,60, maka pertanyaan dinyatakan andal atau satu konstruk maupun variabel dinyatakan reliable. Ini kita cari per variabel, yaitu pertama variabel pendidikan kewirausahaan dan variabel minat berwirausaha. Caranya kita ambil ke SPSS, lalu analyze, lalu scale, lalu reliability analysis, lalu kita pindahkan data seluruh variabel X seluruh variabel yang X saja, pertama yang pendidikan kewirausahaan saja kita cari terlebih dahulu sampai 16 pertanyaan, lalu kita pindahkan, lalu kita statistik, dan kita centang scale if item delete, lalu kita continue, lalu kita oke. Di sini dapat Cronbach alpha-nya itu 0,956. Maka itu yang kita pindahkan 0,956. Lalu pada minat berwirausaha juga sama caranya, namun yang kita pindahkan datanya yaitu variabel Y1 sampai Y16, sehingga itu dapat angkanya 0,968. Dan langsung saja kita kesimpulannya, berdasarkan uji reliabilitas pada tabel 10 tersebut diperoleh seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, di mana 0,956 ini besar dari 0,60, 0,968 ini besar dari 0,60, sehingga kuesioner dinyatakan memiliki tingkat konsistensi yang baik dan reliable untuk digunakan pada riset selanjutnya. Lalu kita lanjut pada analisis, itu uji normalitas. Pada uji normalitas ini ada beberapa cara. Pertama, kita menggunakan uji normalitas Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Yang dimana caranya langsung saja. Pertama, kita buka SPSS-nya, lalu kita tekan analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita ambil explore. Lalu kita pindahkan data, pertama itu data minat berwirausahanya, pendidikan kewirausahaannya, lalu data minat berwirausaha. Setelah itu kita ambil plot. Setelah plot kita centang itu normality plots with test.
lalu kita continue, dan kita okekan. Nah, akan muncul datanya. Yang kita ambil yaitu data ini. Ini yang kita kopikan dan kita ambil kesimpulannya. Di sini saya sudah kopikan dan kita tarik kesimpulannya. Yang kita ambil ini signifikansi di sini. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan dapat diketahui variabel pendidikan kewirausahaan X memiliki signifikansi 0,000 yaitu kecil dari 0,05 yang ini. Dan minat berwirausaha Y 0,32 kecil dari 0,5. Hasil analisis menjelaskan nilai X seluruh variabel lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi tidak normal. Karena dia dikatakan normal itu kalau besar dari 0,05. Lalu pada uji normalitas Shapiro-Wilk, berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan dapat diketahui variabel pendidikan kewirausahaan X yaitu memiliki signifikansi 0,02 kecil dari 0,05 dan minat berwirausaha Y 0,000 kecil dari 0,5 ini. Hasil analisis menjelaskan nilai X seluruh variabel lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi tidak normal. Nah, kan di sini datanya kita dapat berdistribusi tidak normal. Lalu solusinya yaitu kita menggunakan cara ini, uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja kita praktekkan. Kita ambil analyze, lalu regression. Setelah regression itu kita ambil linear. Lalu kita pindahkan pendidikan kewirausahaan itu ke independen dan minat berwirausaha ke dependen. Setelah itu kita save dan kita centang unstandardized yang di sini. Lalu kita continue dan kita oke. Nah, yang kita ambil itu bukan data ini, kita abaikan saja. Yang kita ambil yaitu data yang ini, yang res 1 ini. Lalu kita ambil analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialogs, dan one sample QS. Lalu kita pindahkan yang data yang unstandardized tadi. Lalu kita okekan. Nah, ini data yang kita perlukan yaitu data Signi yang 0,288. Nah, 0,288 ini yang kita pindahkan. Lalu kita buat kesimpulan berdasarkan hasil analisis uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov diperoleh informasi bahwa asip sig to pilot sebesar 0,288 besar dari 0,05 maka disimpulkan berdistribusi normal. Jadi inilah solusi jika dengan cara pertama tadi tidak normal, lalu cara ini yang kita pakai agar uji normalitas kita berdistribusi normal. Lalu kita juga bisa membuat menggunakan yaitu uji normalitas histogram dan juga p-plots. Langsung saja kita coba praktekkan. Pertama kita ambil analyze, lalu regression, lalu linear. Setelah itu kita pindahkan data di sini data X-nya ke independen dan XY-nya ke dependen. Setelah itu kita ambil plots, kita centang histogram serta normal probability plot, lalu kita continue. Setelah itu kita okekan. Nah, ini data yang kita peroleh. Ini yang data
histogram, dan ini data yang p-plots. Inilah yang kita kopikan, lalu kita buat kesimpulannya. Pertama yaitu uji normalitas histogram, di mana berdasarkan hasil analisis uji normalitas histogram diperoleh informasi bahwa kurva normal berbentuk sebuah lonceng tidak condong ke kanan dan ke kiri, maka disimpulkan berdistribusi normal. Lalu pada uji normalitas p-plots itu dapat kita simpulkan berdasarkan hasil analisis diperoleh informasi bahwa titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonal ini, maka disimpulkan berdistribusi normal. Lalu setelah itu kita lanjut untuk menganalisis uji linearitas. Sini untuk mendapatkan hasil uji linearitas ini langsung saja kita langsung ke SPSS. Kita ambil analyze, lalu kita ambil compartments, lalu mens. Setelah itu kita pindahkan data yang X-nya, yang hanya X-nya, jumlahnya pendidikan kewirausahaan ini ke independen, lalu Y-nya minat berwirausaha ke Y, ke dependen. Setelah itu kita options, lalu kita test of linearity, ini kita checklist. Lalu kita continuekan dan oke. Data yang kita ambil yaitu data ini, yang deviation from linearity yang 0,110 ini. Ini yang kita pindahkan dan kita buat kesimpulan. Di sini berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa terdapat hubungan linear karena signifikansi pada deviation from linearity memiliki nilai 0,110 besar dari 0,5. Maka disimpulkan bahwa hubungan antara variabel pendidikan kewirausahaan atau X dengan variabel minat wirausaha atau Y itu memenuhi kriteria linear. Lalu lanjut kita melakukan yang itu uji regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana ini kita gunakan untuk mengetahui arah dan pengaruh satu variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Di sini sudah saya peroleh hasilnya seperti ini. Langsung saja kita coba untuk mendapatkan hasil ini ke SPSS. Kita ambil itu analyze, regression, linear, lalu kita pindahkan data itu sudah terpindah. Ini pendidikan kewirausahaan atau Y-nya ke independen, minat wirausaha, Y-nya ke dependen. Lalu kita oke-kan saja. Lalu di sini yang kita butuhkan itu nilai B-nya. Nilai ini. Nilai B itu yang ini, yang konstan dan pendidikan kewirausahaan ini. Ini yang kita kopikan. Kita kopikan ke Word-nya. Ini 22, 3, 20, 7, 19 sama kan 22, 3, 20, 7, 19. Ini yang kita pindahkan, ini yang kita butuhkan. Ini kita butuhkan untuk regresi linear sederhana. Berdasarkan tabel ini dapat diuraikan persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 22,30 ditambah 0,719 X tambah E. Dari persamaan regresi linear sederhana di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, nilai konstanta A memiliki nilai positif sebesar 22,30. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen yang mengikuti pendidikan kewirausahaan X bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka minat berwirausaha adalah 22,30. Di sini misalnya X-nya kita ganti menjadi 0. Jika kita
kita ganti jadi 0 di sini. Kan 0,719 dikali 0 itu hasilnya 0. Lalu ditambah 22,320, maka hasilnya tetap 22,320. Lalu nilai koefisien regresi untuk variabel pendidikan kewirausahaan atau X yaitu sebesar 0,719. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Hal ini artinya jika variabel pendidikan kewirausahaan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka variabel minat berwirausaha akan mengalami kenaikan sebesar 0,719. Di sini, jika kita ganti angkanya menjadi 1, lalu 0,719 kali 1 hasilnya 0,719. Lalu nanti kita tambah. Maka jika kenaikannya 1%, maka dia akan bertambah juga sebanyak 0,719. Selanjutnya kita lanjut untuk koefisien korelasi. Sebelumnya kita tentukan uji hipotesisnya, di mana HA diduga pendidikan kewirausahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha, dan H0 diduga pendidikan kewirausahaan secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikasi terhadap minat berwirausaha. Kita lanjut kepada uji koefisien korelasi. Di sini Ghazali itu menjelaskan uji koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, atau dalam hal ini adalah variabel S dan Y. Adapun hasil yang kita peroleh ini, caranya itu sama dengan cara yang regresi linear sederhana tadi, namun kita ambil yaitu hasil yang ini. Kita ambil hasil yang model sembari ini, yang R ini. Nilai ini yang kita ambil. Dimana ini R-nya itu 7,12. Jadi dapat kita simpulkan, tabel ini menunjukkan nilai koefisien R sebesar 0,712. Artinya, korelasi pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha sebesar 0,712. Hal ini dapat dikatakan bahwa adanya hubungan positif sebesar 0,712 antara pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha, termasuk dalam korelasi tinggi, searah, dan positif. Dikatakan di sini korelasinya tinggi karena 0,712 ini berada pada antara 0,600 sampai 0,799, itu tinggi. Maka ini 0,712 ini berkorelasi tinggi. Lalu kita masuk ke uji koefisien determinasi, di mana menurut Ghazali menjelaskan uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model atau variabel bebas dependen dalam menjelaskan variabel terikat atau dependen. Dasar pengambilan keputusan uji koefisien determinasi yaitu nilai R² mendekati 1, menjelaskan variabel bebas independen mampu menjelaskan dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel terikat dependen. Hasil analisisnya ini yang telah saya peroleh. Caranya sama seperti yang uji regresi linear sederhana ini, yaitu yang kita ambil yang model summary tadi, yang nilai R²-nya. Kalau tadi kan nilai R-nya yang untuk korelasi, kalau yang determinasinya ini yang R² diperoleh di 0,507. Jadi, tabel ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi pada R² adalah 0,507 atau setara dengan 50,7%. Hal ini berarti bahwa pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha sebesar 50,7%, sedangkan 49,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 49,3% ini diperoleh dari 100% dikurang 50,7%. Lanjut kita pada uji T parsial. Ghazali mengatakan
menjelaskan uji T bertujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai T tabel bisa diketahui dengan perhitungan dengan rumus seperti berikut ini. T A dr sama dengan N kurang K kurang 1, di mana N ini jumlah sampel, di mana jumlah sampelnya sebanyak 53 responden. K yaitu jumlah keseluruhan variabel independen, yaitu hanya satu, yaitu variabel pendidikan kewirausahaan dan kurang 1. Ini kita menggunakan uji dua arah 0,05. 53 kurang 1 kurang 1 dapat 51. Lalu untuk T tabelnya dapat segini, ini diperoleh menggunakan T tabel. Kita praktekkan pada T tabel. Pada tabel T, kita menggunakan uji dua arah. Uji dua arah. Yang di atas ini uji satu arah dan uji dua arah, dan di bawah ini uji dua arah, yaitu 0,5 berarti yang ini. Lalu kita cari pertemunya dengan 51. Berarti ini sebanyak 2,00758. Inilah T tabel kita. 2,00758. Lalu untuk uji T parsialnya caranya sama dengan regresi linear sederhana yang telah kita cari tadi. Yang ini kita pindahkan. Lalu yang kita ambil yaitu nilai yang T ini, yang T dan si ini. Lalu dapat kita ambil kesimpulan dari hasil analisis uji T parsial ini antara variabel pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Pada variabel pendidikan kewirausahaan menunjukkan bahwa nilai T hitung yaitu 3,726, besar dari T tabel yaitu 2,00758, dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan nilai koefisien positif yaitu 0,719. Lalu berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel pendidikan kewirausahaan secara parsial mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap minat berwirausaha terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri CM Zainal Jamil Bukit Tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Berarti yang diterima yaitu diduga pendidikan kewirausahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap minat berwirausaha. Baik, berarti untuk uji analisis pada penelitian ini yang terdiri dua variabel hanya sampai uji T parsial saja, karena hanya terdiri dari satu variabel independen. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis ini. Jika ada terkurang dan salahnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.